Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Amelia Sinensis, M.Biomed, akan melakukan skills lab, anamnesis, pemeriksaan kepala dan leher. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Lia yang bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Boleh tahu nama ibu siapa ya? Dia. Oh, Bu Dia. Bu Dia usianya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Pekerjaannya apa, Bu? Ibu rumah tangga, Dok. Baik. Bu Dia periksa ke sini kenapa ya, Bu? Ini, Dok, saya ada benjolan, Dok, di leher. Sudah berapa lama, Bu? Udah 1 tahun, Dok. Cuma 3 bulan ini kayaknya tambah besar gitu, Dok. Bisa diceritakan awal mula sakitnya, Bu? Awal mulanya 1 tahun yang lalu tiba-tiba aja, Dok, ada benjolan, tadinya kecil, Dok. Terus lama-lama kayak tambah membesar gitu loh 3 bulan ini. Benjolannya itu hanya di satu lokasi saja atau ada yang lain? Satu aja, Dok. Benjolannya nyeri nggak, Bu? Enggak. Tidak ya. Iya. Ada keadaan yang dirasa membuat keluhan benjolan ini semakin membesar, Bu? Saya nggak memperhatikan, Dok. Kalau benjolannya ini pernah mengecil nggak, Bu? Enggak. Ibu Dia sudah pernah melakukan pengobatan untuk mengecilkan benjolan ini? Belum, Dok. Bu Dia, apakah ada keluhan lainnya, Bu? Ini, Dok, tangan saya sering berkeringat, Dok. Terus kalau megang sesuatu tuh sering gemetar. Terus jantungnya suka berdebar-debar gitu, Dok. Gampang capek. Sama ini bola mata kayaknya menonjol apa ya, Dok? Ini keluhan ini baru terasa saat ini atau dulu sudah pernah, Bu? Baru ini, Dok. Kalau di keluarga Ibu ada yang memiliki keluhan serupa tidak yang dengan Ibu? Kalau berdebar nggak ada, Dok. Tapi ayah dan ibu gondok, Dok. Oh, jadi lehernya juga ada yang membesar itu ya? Kalau suami Ibu pekerjaannya apa ya, Bu? Buruh, Dok. Buruh. Di rumah sudah punya anak? Anak 3, Dok. 3. Usianya berapa? 5 tahun, 3 tahun, sama 1 tahun, Dok. Kalau di rumah sering konsumsi makanan cepat saji, misalnya mie instan, sarden kalengan, Enggak, tidak ya? Enggak. Baik, Bu Dia, saya setelah ini akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bu Dia bersedia? Iya, bersedia, Dok. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Belum, Dok. Oke, baik. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala sekaligus memeriksa keadaan pasien dan menilai kesadaran pasien. Pada pasien kesadaran kompos mentis, pasien tampak sakit ringan. Kemudian kita bisa melihat ukuran kepala dari depan, kemudian bisa dari samping dan belakang. Ukuran kepala pasien normal, kemudian kita bisa menilai apakah ada kelainan pada pertumbuhan rambut, apakah tampak ada kebotakan atau kerontokan, kemudian apakah ada perbedaan dari warna rambut. Setelah itu kita bisa melakukan palpasi, kita bisa melihat distribusi rambut, kita bisa sambil melakukan penarikan pada rambut, apakah rambut mudah untuk dicabut atau tidak. Nah, pada pasien ini kondisi kepala, distribusi rambut normal dan tidak ada kelainan pada rambut. Pemeriksaan fisik yang kedua yaitu pemeriksaan mata. Pada pemeriksaan fisik ini kita akan melakukan inspeksi dan palpasi. Kemudian kita juga membutuhkan alat berupa penlight. Kemudian kita juga nanti membutuhkan alat berupa penggaris. Dimulai dengan inspeksi pada mata. Mata tampak simetris. Kita lihat simetris dari mata. Kemudian kita lihat pertumbuhan alis dan bulu mata. Pada pasien alis dan bulu mata tidak tampak kelainan. Kemudian kita bisa menilai konjungtiva palpebra inferior. Mohon lihat ke atas, Ibu. Baik, tampak normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sklera. Baik, ke bawah, Ibu. Baik, selera juga tampak normal.
setelah itu kita akan melakukan refleks cahaya pada mata, yaitu yang pertama adalah refleks cahaya langsung. Kita akan menggunakan pen light. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks cahaya langsung ya Ibu. Nanti Ibu kepalanya tetap menghadap lurus ke depan, kemudian saya akan memeriksa refleks cahayanya. Kita mulai ya Bu. Oke, pemeriksaan dimulai dari memberikan cahaya dari luar mata, kemudian kita dekatkan ke arah pupil. Lalu itu kita lihat apakah pupil mengecil, kemudian lihat di kiri dan kanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks cahaya konsensual. Jadi kita akan melihat apakah jadi yang pertama pada mata sebelah kiri, Ibu tetap lihat ke depan ya. Kemudian kita lihat refleks di pupil mata satunya lagi, apakah bereaksi pada saat kita memberi sinar dari cahaya yang kiri. Kemudian kita lakukan yang pada sebelah kanan, sambil menilai apakah pupil pada mata kiri itu mengecil mengikuti cahaya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan otot bola mata. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita memberikan penjelasan dahulu kepada pasien, Bu Diah. Nanti saya akan memeriksa pergerakan otot bola matanya. Nanti Bu Diah posisinya menghadap ke depan ya, kepalanya menghadap ke depan, tapi bola matanya nanti mengikuti gerakan dari pen light saya ini. Bisa dipahami Bu? Baik, kita mulai ya Bu. Baik, pemeriksaan gerakan otot bola mata sudah selesai pada Bu Diah. Gerakan otot bola mata dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada bola mata. Pada pasien tampak kedua bola mata tampak menonjol ke depan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pengukuran panjang bola mata. Normalnya panjang bola mata kanan dan kiri itu tidak lebih dari 16 mm. Kita akan menggunakan penggaris. Setelah itu kita akan menentukan pengukuran dimulai dari kantus lateralis hingga bagian terdepan bola mata. Ya, kita melakukan pengukuran baik pada mata kanan maupun pada mata kiri. Pada pasien didapatkan hasil pengukuran panjang bola mata kanan dan kiri adalah 18 mm. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Pada pemeriksaan hidung kita melakukan dengan cara inspeksi dan palpasi. Yang pertama kita melakukan inspeksi pada hidung. Kita lihat pada pasien hidung bagian luar itu tidak tampak kelainan. Setelah itu kita akan melakukan palpasi pada hidung pasien, kemudian sambil menanyakan apakah dirasakan nyeri atau tidak. Apakah terasa nyeri, Bu? Tidak ya. Oke. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan palpasi sinus frontalis, ethmoidalis, dan maxillaris. Sambil menanyakan apakah ada keluhan nyeri tekan pada pasien. Baik Ibu, kita melakukan pemeriksaan sinus ya Bu. Terasa nyeri Bu? Tidak. Kemudian kita periksa sinus ethmoidalis, apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sinus maxillaris. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Baik, pemeriksaan hidung sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telinga. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga.
pemeriksaan ini dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Kita akan menilai apakah bentuk auricula dari telinga pasien tampak normal, kemudian kita menilai tragus dan antitragus. Pada pasien, auricula, tragus, dan antitragus tampak tidak ada kelainan. Kemudian kita juga melakukan palpasi pada auricula, kemudian tragus dan antitragus. Pada pasien tidak tampak kelainan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mulut. Pada pemeriksaan mulut ini kita dilakukan inspeksi. Pada pasien kita bisa menilai mukosa pada mulut. Pada pasien ini mukosa mulut tidak tampak kering. Kemudian apakah ada sianosis atau tidak? Dan pada pasien ini tidak ditemukan sianosis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan leher. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan inspeksi regio coli. Jadi kita akan menilai regio coli dari pasien dari depan. Nah, pada pasien ini tampak benjolan di leher bagian tengah bawah. Selanjutnya kita melakukan palpasi posisi trakea. Kita menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk menilai. Kita akan menelusuri posisi trakea. Kemudian kita melakukan penilaian. Pada pasien ini posisi trakea tidak ada deviasi, jadi posisi trakea pada pasien dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi trakea. Kita memerlukan stetoskop untuk melakukan auskultasi ini. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan ya di trakea pasien, kemudian kita dengarkan apakah ada brood, dan pada pasien ini tidak ditemukan suara brood. Jadi pemeriksaan auskultasi trakea dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan palpasi secara langsung pada pasien. Yang pertama kita bisa memeriksa kelenjar limfe pada submental. Kemudian kita lanjutkan ke submandibula, kemudian tonsillar, kemudian preaurikular, dan di belakang telinga ya ada postaurikular. Kemudian untuk pemeriksaan superficial cervicalis, pasien diminta untuk menolehkan kepalanya ke samping. Nah, di sini kita bisa menilai kelenjar limfe pada superficial cervicalis. Ya, kita melakukan perabaan. Ya, setelah itu di sini ada limfe dari kelenjar limfe posterior cervicalis, dan kita juga bisa memeriksa supraclavicular limfe. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening pada kepala bagian belakang. Kita menilai pada area posterior auricular dan area occipital. Apabila ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, kita harus menilai ukurannya, kemudian jumlahnya ada berapa, kemudian apakah benjolan itu bisa digerakkan atau tidak. Setelah itu kita nilai apakah konsistensinya kenyal atau padat. Setelah itu kita juga harus mengetahui apakah pada benjolan tersebut ditemukan tanda-tanda radang. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa berdiri di belakang pasien dan pasien dalam posisi duduk. Kemudian pasien juga diminta untuk merilekskan otot lehernya dan dengan posisi dagu sedikit menunduk. Nah, setelah itu tangan bisa diposisikan dan dilakukan perabaan pada kelenjar tiroid pasien. Pada saat perabaan kita bisa menilai apakah ada pembesaran dari
kelenjar tiroid, kita menilai ukurannya, kemudian apakah kelenjar itu mobile atau tidak, kemudian konsistensinya kenyal atau padat, kemudian apakah ditemukan tanda-tanda radang, misalnya teraba hangat, terasa nyeri, kemudian apakah ada tampak pembesaran. Kemudian kita minta pasien untuk menelan. Bapak bisa menelan, Pak? Nah, pada saat menelan kita juga mengikuti pergerakan dari kelenjar tiroid ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan inspeksi pada ekstremitas untuk menilai ada atau tidaknya eritema palmar dan hiperhidrosis. Baik Bu Dia, saya mau lihat tangannya ya Bu. Nah, pada pasien itu tidak ditemukan eritema palmar dan ditemukan adanya hiperhidrosis. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tremor. Untuk pemeriksaan tremor kita bisa menggunakan selembar kertas untuk membantu penilaian tremor. Baik, Bu Dia, ini tangannya mohon dijulurkan ya. Kemudian kita meletakkan selembar kertas di atas tangan pasien dan menilai apakah tangan tampak bergetar. Nah, pada pasien ini kita dapat menemukan adanya tremor halus. Baik Bu Dia, kita sudah melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik ya Bu. Jadi dari hasil pemeriksaan ini hasilnya Ibu dicurigai hipertiroid karena Graves disease. Penyakit ini menyebabkan kelenjar tiroid Ibu menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid Ibu, sehingga Ibu bisa mengeluhkan seperti yang tadi ya, jantung berdebar-debar, keringat berlebih, kemudian tremor ya, tangannya bergetar dan terjadi pembesaran leher seperti itu Ibu. Nah, jadi untuk memastikan diagnosis dari penyakit Ibu, kita membutuhkan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan laboratorium ya Bu. Demikian anamnesis dan pemeriksaan fisik kepala dan leher dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.